Selamat siang anak-anak kami, bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Oke, apa-apa saja pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi? Mari perhatikan. Pola pengembangan paragraf teks eksposisi sangat ditentukan oleh alur pemikiran yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan teknik pengembangan gagasan utama menjadi gagasan penjelas, paragraf dalam teks eksposisi memiliki jenis pola pengembangan berikut. 1. Pola paragraf umum ke khusus, itu nanti yang disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, pola paragraf khusus ke umum disebut nanti paragraf induktif. Yang ketiga, pola paragraf umum khusus umum nanti disebut dengan paragraf campuran. Oke, mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Pola paragraf umum khusus atau yang disebut tadi dengan deduktif, ciri-cirinya memosisikan gagasan utama pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf, kemudian diikuti beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Yang kedua, gagasan utama tersirat pada kalimat utama dengan ciri berupa pernyataan yang bersifat umum. 3. Gagasan utama dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas disertai fakta, bukti, atau contoh pendukung. Nah, ini dia ciri-ciri paragraf deduktif yang kalimat utamanya tadi berada di awal. Perhatikan contoh paragraf deduktif. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Nah, perhatikan di sini contoh paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal, yaitu kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Itulah kalimat utamanya yang berada di awal. Kemudian ide pokoknya di sana supaya lebih singkat, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online. Itulah yang menjadi ide pokoknya. Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Itulah contoh paragraf deduktif. 2. Pola paragraf yang khusus ke umum atau disebut dengan paragraf induktif, ciri-cirinya menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai penjelas pada awal paragraf. Kedua, di akhir kesimpulan berisi gagasan utama pada bagian akhir paragraf. Oke, perhatikan contoh paragraf induktif. Di kantor-kantor, jaringan internet sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas kantor. Di sekolah, internet dapat menjadi media penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hingga di pelosok desa, kini internet sudah menjadi barang pokok yang dapat menunjang aktivitas komunikasi. Di dunia perdagangan, internet seakan menjadi kebutuhan paling pokok karena sekarang sedang menjamur toko dalam jaringan atau disebut dengan toko online. Sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Ya, perhatikan di sini kalimat utamanya berada di akhir, itu sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Jadi ini awalnya dia diikuti oleh kalimat penjelas, itu di kantor-kantor jaringan internet sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas kantor. Kemudian di sekolah, internet, hingga di pelosok desa. Di dunia perdagangan juga internet seakan menjadi kebutuhan paling pokok. Maka kesimpulannya di sini sekaligus kalimat utamanya bahwa sekarang di mana-mana orang membutuhkan internet. Nah, itulah dia contoh paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir. Yang ketiga, pola paragraf umum khusus umum. Ini disebut dengan paragraf campuran, berarti dia menggunakan dua-duanya ya, deduktif dan induktif. Ciri-cirinya memosisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang diikuti beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Oke, perhatikan contohnya. Menghargai orang adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan sosial. Menghargai orang mampu membuat orang lain merasa nyaman dan aman di dekat Anda. Namun, hal ini sering diabaikan oleh banyak orang. Mereka merasa bahwa menghargai orang bukan memberikan manfaat, namun merendahkan diri kepada orang lain. Menghargai orang itu hal yang paling mulia di muka bumi ini. Karena dengan menghargai orang lain, maka kita ikut andil dalam memberikan kepercayaan diri orang lain. Oke, perhatikan di awal di sini adalah menghargai orang adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan sosial. Itulah yang berada di awal kalimat utamanya tadi ya. Kemudian kita lihat dulu di akhir.
Orang yang kurang mendapatkan penghargaan diri akan berdampak pada psikis dan lebih cenderung tidak percaya diri. Maka tentu sudah jelas bahwa menghargai orang lain adalah hal yang paling penting dalam kehidupan bersosialisasi. Di sini dia di kalimat terakhir juga, tadi kan menghargai disimpulkan kembali atau diulangi kembali yang menjadi ide pokoknya atau kalimat utamanya. Maka tentu sudah jelas bahwa menghargai orang lain adalah hal yang penting dalam kehidupan bersosialisasi. Jadi sini paragraf campuran, bukan berarti ada dua kalimat utamanya. Tetap satu ya, intinya menghargai orang lain, kemudian disimpulkan atau diulangi kembali atau dipertegas di kalimat yang terakhir itu tentang tentu sudah jelas bahwa menghargai orang lain hal yang paling penting dalam kehidupan bersosialisasi. Jadi intinya di sana atau idenya lah menghargai orang lain, itulah yang menjadi ide pokoknya. Oke, demikianlah contoh-contoh dari paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Ya, Ibu harapkan anak-anak kami boleh paham dan mengerti tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sampai di sini pertemuan kita. Jika ada nanti yang kurang paham atau kurang mengerti, boleh nanti ditanya sama Ibu. Terima kasih.